Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Kamis 4 Juni 2020. Kita mengambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku yang terkasih, Tuhan kembali membimbing kita untuk mencintai Tuhan kita dan mencintai sesama kita dengan sungguh-sungguh luar biasa. Segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, mulai dari mana? Mulai dari orang-orang yang dipercayakan kepada kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga dan komunitas kita. Sungguhkah mereka mengalami kasih kita yang kita berikan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan? Itu gimana ya? Cinta dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan, itu cinta seperti apa? Sederhananya, itu cinta yang tanggung jawab. Ada ungkapan, seorang istri mengatakan, "Ingat, rumah tangga bahagia bukan dilihat dari seberapa besar gaji suami, tapi seberapa besar tanggung jawab suami kepada keluarganya." Nah, ternyata tanggung jawab itu adalah ungkapan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan untuk membahagiakan keluarga dan komunitas kita. Maka kita bisa menempel kata tanggung jawab itu. Mari kita mulai. Aku sebagai bapak, sebagai suami, layak tidak diberi kata aku bapak suami yang tanggung jawab? Begitu pula istri, ibu. Apakah aku layak dikatakan sebagai pribadi istri, ibu yang tanggung jawab? Nah, begitu pula anak-anak kaum muda. Apakah aku ini sudah layak dan pantas dikatakan sebagai anak, entah itu remaja, kaum muda yang tanggung jawab? Nah, kalau sudah profisiat, bagus. Kalau belum, mari kita belajar agar sungguh keluarga dan komunitas kita merasakan kasih yang sungguh segenap hati, segenap jiwa,
akal budi, dan kekuatan. Dengan dirangkum dengan satu kata, tanggung jawab. Nah, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tanggung jawab, tidak lepas tanggung jawab. Nah, karena Tuhan menginginkan itu, semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh bertanggung jawab. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.